udah enak kok. Polisian dengan di bawah langsung presiden ini enak, anggarannya langsung tunggal gitu kan, 125 triliun. Dengan catatan ada surat tugas dari kepolisian dan lain boleh memasuki sana. Ini kan omong kosong jadinya kan. Dan hal seperti itu tidak pernah dikritik oleh DPR bahwa ada problem di situ. Pembuktian diserahkan ke masyarakat lagi, kan berat gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah kondisi ini sama dengan Orde Baru lalu? Ya mirip-mirip lah. Semua partai pernah kok menggunakan benar. jasa ini lagi berarti ya kan. Tapi tidak semasif sekarang. Kepolisian yang di bawah tentara, core-nya beda, bidangnya beda. Banyak hal yang memang harus dipisahkan saat itu gitu loh. Dan sekarang ini lebih dalam 5 tahun terakhir ini lebih parah gitu loh. Lebih banyak personel yang berada di kementerian dan lembaga. Ini adalah godaan dari politisi. Pak Listio kapan hari di parlemen mengatakan kalau ada paparan uang ke saya terkait judi online, saya akan mundurkan diri. Kalau terbukti, saya mundurkan diri. Ya ini kan omong kosong. Masyarakat itu sudah bayar dia gitu loh. Jumpa lagi di Keadilan TV bersama saya Arif Fadila. Hari ini kita bakal banyak ngomongin tentang isu-isu kepolisian. Sudah bersama saya pengamat kepolisian Mas Bambang Rukminto. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas Arif. Nggak takut toh Mas, ngawasin polisi tuh nggak takut toh Mas. Saya orangnya pasrah sama Allah kok. Iya, jadi belakangan itu dari sekian banyak topik isu gitu Mas ya. Tapi yang banyak muncul di ruang-ruang publik adalah ngomongin soal kepolisian. Bahkan banyak teman-teman yang ngomong soal, kok kayak ditelanjangi betul kepolisian ini gitu. Padahal kaitannya hanya pilkada gitu. Saya bilang ini apakah akumulasi dari banyak kesalahan sehingga hari inilah akhirnya menjadi satu bom gitu, bom waktu yang pecah. Bahkan bukan hanya akademisi saja yang ngomong, tapi rakyat-rakyat pun ikut berbicara gitu Mas. Nah, saya pengen ngomong soal itu Mas. Terlebih nanti kita ngomong juga soal PDI Perjuangan yang barangkali hanya PDI Perjuangan yang memberikan saat ini yang memberikan kritik yang begitu tajam gitu. Dan ingin membawa polisi ke TNI lagi atau enggak ke Mendagri gitu. Nah sebelum ke sana, apa sebenarnya kalau kita boleh diskusi lebih awal, sejarahnya seperti apa Mas? Polri itu dipisahkan dari TNI dan urgensinya apa waktu itu? Ya, terima kasih Mas Arif. Terima kasih kawan-kawan Forum Keadilan atas undangannya. Ya Mas. Tahun 98 kawan-kawan mahasiswa berjuang bersama rakyat itu salah satunya karena kekecewaan pada rejim Orde Baru yang menggunakan ABRI saat itu menjadi alat represivitas kepada masyarakat. Makanya reformasi itu mengamanatkan pencabutan dui fungsi ABRI, kemudian memisahkan Polri dan TNI. TNI kembali ke Barak karena adalah fungsi pertahanan, sedangkan kepolisian itu berada di fungsi keamanan dalam negeri. Harapannya dengan pemisahan itu kepolisian bisa lebih profesional, lebih netral, tidak dijadikan alat kekuasaan, sama seperti juga TNI. Seperti itu. Itu adalah amanat reformasi 98. Hanya saja pasca itu pasca 98 itu MPR membuat ketetapan 6 dan ketetapan 7 terkait aturan-aturan landasan perundangan terkait dengan posisi TNI maupun posisi kepolisian yang kemudian diturunkan lagi dalam Polri TNI muncul undang-undang
Pertahanan, Undang-Undang 3 tahun 2002. Kemudian diturunkan lagi menjadi Undang-Undang TNI ya. Di kepolisian setelah ketetapan MPR kita belum pernah membahas soal Undang-Undang keamanan dalam negeri. Langsung muncul Undang-Undang kepolisian. Seperti itu. Padahal kalau menurut saya problem keamanan ini sangat kompleks. Justru sebenarnya ruhnya di situ ya. Ruhnya di situ sangat kompleks dan tidak bisa direduksi hanya persoalan kepolisian. Betul. Kepolisian ini hanya salah satu saja dari alat untuk menjaga keamanan kita. Gitu. Makanya pasca 2002 sampai sekarang pun juga belum ada undang-undang soal keamanan dalam negeri. Itu. Padahal kalau kita merujuk TAP 7 MPR tahun 2000, banyak hal yang sebenarnya harus dikerjakan oleh negara ini. Salah satunya juga membangun lembaga kepolisian nasional. Tetapi itu pun juga belum dibentuk undang-undangnya. Lembaga kepolisian ini adalah salah satu lembaga untuk melakukan pengawasan kepada kepolisian. Tahun 2002 Lembaga Kepolisian Nasional ini diwujudkan dalam bentuk Kompolnas yang juga masuk dalam Undang-Undang Kepolisian. Makanya saya melihat Kompolnas ini karena masuk dalam Undang-Undang Kepolisian menjadi subordinasi kepolisian, lembaga yang diharapkan menjadi pengawas berada di dalam Undang-Undang Kepolisian. Makanya padahal tugas lagi tadi yang saya sampaikan, tugas kepolisian itu sangat berat gitu loh. Tapi dalam undang-undang itu diberikan kewenangan yang sangat besar. Terus kemudian posisinya juga di bawah langsung di bawah presiden. Jadi nyaris mulai dari perumusan kebijakan terkait keamanan, kemudian perumusan anggaran, sampai sebagai pelaksana ini kepolisian sendiri. Jadi dengan kewenangan yang sebesar itu semakin kesini bebannya semakin berat. Dan tadi saya sampaikan karena di bawah struktur langsung di bawah presiden itu peluang juga untuk ditarik-tarik untuk kepentingan kekuasaan juga itu memang kepolisian kita memang adalah bagian dari pemerintah, tapi dalam tujuan pembentukan kepolisian sesuai dengan amanat maupun undang-undang, kepolisian adalah kepolisian negara gitu loh. Makanya harus dipahami mana kepolisian ini sebagai bagian negara, sebagai sebagai aparat negara, sebagai bagian pemerintah, jangan sampai menjadi bagian kekuasaan gitu loh. Dia harus tegak lurus sebagai aparat negara ini untuk menjaga negara. Karena presiden ini kan makhluk entitas yang unik kan. Dia juga kepala pemerintah, kepala negara, juga dia seorang politisi juga, penguasa juga gitu yang tentu juga memiliki naluri untuk syahwat politik gitu, naluri kekuasaan untuk bertahan kekuasaan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita memang jauh sebelum kan di tahun 45 kalau nggak salah di September itu kan baru ada kepolisian tuh ya, yang PPKI itu kan mencetuskan itu meskipun masih garapan Jepang waktu itu kalau kepolisian itu tanggal 21 Agustus 1945, 4 hari pasca proklamasi, M. Yasin di Surabaya itu memproklamasikan Kepolisian Republik Indonesia malahan. Baru tahun 1946, 1 Juli 1946 ada terkait dengan pembentukan kepolisian negara. Itulah makanya hari lahir kepolisian itu 1 Juni itu ya, di 1946. Dan itu Kapolri pertama waktu itu ya. R.S. Sukanto saat itu. R.S. Sukanto ya. Dan itu belum masuk ke ABRI waktu itu Mas. Belum. Dia masih jabatan kepolisian saat itu malahan. Dan kemudian berkembang lagi tahun 549 ketika Republik Indonesia Serikat, kemudian tahun 50
bentuk negara kita kan masih parlementer kan, jadi kepolisian masih di bawah Perdana Menteri. Perdana Menteri waktu itu. Perdana Menterinya pun silih berganti gitu loh. Silih berganti dan Polri masih tetap setia pada negara, tidak terumbang-ambing dengan perubahan tersebut, perubahan politik gitu loh. Padahal saat itu banyak partai politik seperti itu. Bahkan Polri juga jadi partai politik waktu itu. Waktu itu mendapat 3 suara kalau tidak salah. Yang menjadi menarik itu Pak Sukanto tahun 59 itu mengundurkan diri sebagai Kapolri. 59? Iya, tahun 59 atau 60 itu. Mengundurkan diri sebagai Kapolri karena Presiden Soekarno saat itu memasukkan Polri di dalam ABRI. Artinya saya melihat Pak Sukanto memiliki visi lebih jauh lagi bagaimana terkait posisi kepolisian gitu loh. Seperti itu, bahwa polisi ini bukan militer, kemudian juga harus berjarak dengan kekuasaan seperti itu. Core-nya keamanan ya waktu itu. Iya, core-nya keamanan. Lanjut Mas, tadi masalah dana Mas. Dan apa tadi mau dilanjut? Ya, terkait itu tadi kepolisian. Kenapa akhirnya nggak mau gabung ke militer waktu itu? Ya, salah satunya ya memiliki bayangan ke depan lah, bayangan bagaimana kalau kepolisian ini di bawah tentara, core-nya beda, bidangnya beda, polisi juga bukan militer, jadi banyak hal yang memang harus dipisahkan saat itu loh. Dan 98 kan bukan barang mudah untuk akhirnya memisahkan kembali. Benar. Dan yang lebih penting lagi dari catatan itu tadi. Dari catatan Pak Kanto, terus kemudian tahun 98 itu substansinya adalah jangan main-main dengan politik kan, seperti itu kan. Polri nggak usah main-main dengan politik. Benar, saat 59 tidak mau dimasukkan dalam ABRI, tahun 98 dipisahkan dari ABRI. Intinya apa? Masyarakat menghendaki aparatur negara baik TNI maupun Polri jangan main-main politik lah, seperti itu. Jangan tergoda dengan rayuan politisi kan, seperti itu. Nah, saya lihat ini memang sekarang yang terjadi ini ya perselingkuhan politisi dengan polisi. Melihatnya seperti itu. Nanti kita akan ke sana Mas. Itulah yang tadi dijelaskan juga kenapa akhirnya tidak polisi dan TNI nggak punya hak memilih ya agar netral itu sebenarnya kan posisinya di situ. Kalau misalnya kita akhirnya ngelihat ke negara lain Mas, kayak kalau kita misalkan keliling aja misalkan lewat Blok M situ, kayak kita ngeliat gedung Kompolnas, mohon maaf gitu Mas ya orang akhirnya nggak bangga gitu, orang akhirnya nggak segan terhadap Kompolnas. Berbeda misalkan di Jepang Mas, di Jepang itu kalau nggak salah organ macam Kompolnas kan mirip-mirip kayak kementerian ya. Bahkan setara dengan menteri gitu. Iya. Ada dewan, ada dewan kepolisian. Iya. Memang sistem kepolisian kita berbeda ya. Berbeda dengan Amerika yang sangat desentralisasi kan. Terus kemudian Jepang yang semi sentralisasi seperti itu. Tapi kalau kita terus kemudian di negara Asia Tenggara, kepolisian mau di bawah Kementerian Dalam Negeri. Lebih dari itu ada Dewan Kepolisian. Yang ini yang menjaga etik kepolisian, yang melakukan pengawasan. Hampir semuanya seperti itu. Tapi kalau misalnya akhirnya satu badan begitu agak susah juga Mas. Susah seperti apa? Maksudnya antara kepolisian dan dewan ini akhirnya karena satu perundang-undangan akhirnya agak susah untuk bertindak. Kalau dengan kondisi sekarang ini kan. Iya. Makanya amanat kalau melihat TAP 7 MPR tahun 2000 ini harus ada undang-undang tersendiri terkait lembaga kepolisian nasional ini gitu loh. Lembaga kepolisian ini bentuknya di sekarang ini adalah Kompolnas. Entah bahwa ke depan pasca ada undang-undang terkait lembaga kepolisian bentuknya Dewan Kepolisian yang kalau sekarang dengan komposisi Kompolnas itu 9 orang ya, 3 dari perwakilan pemerintah, Menpolkam sekarang, Menteri Hukum, Menteri Dalam Negeri, 3 dari pemerintah, 3 dari perwakilan kepolisian, 3 dari masyarakat. Bagaimana bisa melakukan pengawasan gitu? Ya akhirnya kalau saya melihat ya ini sekedar
alat legitimasi aja terkait terhadap tindakan kepolisian gitu. Hanya menjadi simbol aja lah. Ini ada gitu, tapi prakteknya nyaris sangat lemah lah. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa hanya membuang anggaran saja, sepakat tuh Mas? Ya pastilah, namanya masih sekedar simbol aja buat apa gitu. Negara ini kan masih perlu hal yang lebih besar, lebih penting dari sekedar membuat simbol ini. Iya, tapi banyak juga Mas yang nggak sepakat, misalkan akhirnya polisi itu harus dibawa TNI lagi atau polisi dibawa Mendagri, banyak juga yang nggak sepakat tuh Mas. Ya kalau di bawah TNI pastilah. Iya. Amanat 98 sudah memisahkan TNI Polri, ini kan mundur lagi. Iya, Kalau iya. di bawah kementerian, ya sebagai sebuah wacana ya boleh-boleh saja. Dan kalau kita melihat di berbagai negara ya kepolisian mau di bawah sebuah kementerian. Apakah di bawah Kementerian Dalam Negeri? Ntar dulu, kalau saya sih nggak, kalau dengan model Kementerian Dalam Negeri di sini ya saya juga nggak setuju gitu loh. Karena yang diurusin Kementerian Dalam Negeri juga sangat luas gitu loh. Kalau sudah dimasuki lagi kepolisian di bawah situ ya akan lebih repot lagi gitu. Kalau bayangan saya ada mencontoh beberapa negara di bawah Kementerian Keamanan gitu, public security bisa saja seperti itu, yang nanti juga akan mencakup bidang-bidang keamanan yang lain gitu. Muncul resistensi pastilah. Udah enak kok polisian dengan di bawah langsung presiden ini, enak anggarannya langsung tunggal gitu kan, 125 triliun per tahun seperti itu kan, belum lagi dapat non APBN gitu, belum lagi kalau dapat hibah seperti itu. Ini kan sangat besar sekali. Kalau kemudian masuk dalam kementerian ya nanti anggarannya dibagi-bagi, itu kan persoalan lain yang sebenarnya bisa diatur gitu. Saja pasti akan memunculkan bayangan orang mesti yang seperti itulah, masih muncul resistensi. Kemudian di internal gak gagah lah kalau seperti itu. Kalau bagi kawan-kawan di internal kepolisian pasti gak akan gagah lah. Ini jadi dari apa? Ini barusan dari bawah presiden. Padahal kalau kita melihat contoh TNI di bawah Menhan juga nggak apa-apa gitu loh. Ini kan persoalan nggak gagah saja. Atau mau perang yang menentukan juga presiden yang seperti itu. Kapolrinya tetap di dalam arti perintah penegakan hukum ya tetap di presiden kan seperti itu. Ini kan persoalan pembagian kewenangan saja, pembagian kewenangan tadi, perumusan kebijakan, perumusan anggaran di kementerian. Jadi Polri bisa lebih fokus untuk profesional, menjaga Kamtibmas dan menjadi penegak hukum. Kalau seperti ini semuanya, belum lagi dengan yang isu yang muncul di masyarakat itu terkait dengan multifungsi Polri misalnya. Personil kepolisian masuk di berbagai lembaga negara. Kalau menurut Undang-Undang 2 tahun 2002 pasal 28 yang di luar struktur harus mengundurkan diri dan pensiun dini. Tapi ada penjelasannya dengan catatan ada surat tugas dari kepolisian dan lain boleh memasuki sana. Ini kan omong kosong jadinya kan. Dan hal seperti itu tidak pernah dikritik oleh DPR bahwa ada problem di situ gitu. Kalau terkait dengan bidang keamanan ya hampir semua bisa masuk, bisa dikait-kaitkan dengan bidang keamanan gitu. Mau pendidikan, mau agama, semuanya bisa gitu loh. Nanti suatu saat perwira Polri masuk di Kementerian Agama, bisa saja untuk menjaga keamanan haji misalnya seperti itu. Semuanya bisa dikait-kaitkan gitu loh. Kan jadi berat kalau seperti itu terus-terusan ya, itu menurut saya mengapa diletakkan di sekarang ini ya. Kalau sekarang ini lebih dalam 5 tahun terakhir ini lebih parah gitu loh. Lebih banyak personel yang berada di kementerian dan lembaga. Ini adalah godaan dari politisi, salah satu bentuk, salah satu alat untuk menarik kepolisian. Tapi secara undang-undang itu melanggar, Mas? Pasal 28 berbunyi seperti itu, harus mengundurkan diri atau pensiun dini, seperti itu. Hanya saja dalam penjelasannya yang menjadi alasan normatif dari kawan-kawan kepolisian maupun Komisi 3 harus ada sesuai bidang terkait dengan bidang keamanan dan mendapatkan
surat izin dari Kapolri. Dan itu bisa dikait-kaitan semua. Semuanya bisa dikait-kaitkan gitu loh. Ya, makanya kalau semuanya permisif seperti itu ya sudahlah, ya berat gitu loh. Iya akan susah. Enggak, maksudku kenapa akhirnya kita nggak perkuat aja Kompolnas ya Mas, sehingga harusnya seperti itu. Enggak usah akhirnya Polri akan tetap di posisi seperti ini sekarang. Tapi Kompolnasnya berkuat gitu. Ya itu jalan yang lebih cepat ya bisa dilakukan daripada memunculkan perdebatan yang ujung-ujungnya nanti juga nggak akan positif seperti itu. Ya lebih memilih penguatan Kompolnas ya. Dan lebih penting lagi itu tadi pisahkan. Revisi undang-undang Polri itu penting. Salah satunya merevisi membentuk undang-undang terkait dengan lembaga kepolisian nasional itu. Kalau tidak ya akan seperti inilah. Makanya bagi elit politik maupun elit Polri memiliki imajinasi nggak sih terkait Indonesia Emas nanti seperti itu? Bagaimana sih posisi Polri? Bagaimana sih struktur kepolisian? Bagaimana sih kultur kepolisian nanti? Semuanya kan harus dibangun. Itu kan semua dibangun by system kan. Tidak bisa kita tergantung pada personal gitu. Kalau person to person di bawah menteri maupun di bawah presiden, ya tarian itu ada. Emang bisa menjamin kalau di bawah person. Tadi yang saya makan di awal, presiden pun punya naluri politik kan, naluri untuk mempertahankan kekuasaan dan akan menggunakan berbagai sumber daya di bawahnya untuk kekuasaan. Pengamatan Mas Bambang, tapi ada gambaran 2045 itu polisi mau jadi apa dan sebagainya itu? Ya kebetulan setahun kemarin saya bareng-bareng kawan di Bappenas untuk membuat RPJPN sama RPJN 2025-2045. Ya kepolisian ke depan ya memang harus profesional, kemudian juga harus serba digital ya. Kemudian juga ada pemisahan karena tadi saya sampaikan problem keamanan ini bukan hanya persoalan kepolisian saja, tapi sangat kompleks gitu loh. Dan kepolisian tidak akan mungkin bisa mengatasi itu semua. Gitu. Salah satu contoh kasus Kanjuruhan. Gitu loh. Kasus Kanjuruhan itu kan terkait dengan security industri ya. Industri bola. Polisi tidak mampu. Mereka punya industri itu punya aturan-aturan sendiri seperti itu. Akibatnya apa? 135 nyawa. Adik-adik kita hilang di sana percuma. Dan sampai sekarang pun kepolisian belum jelas dan tidak ada pertanggungjawaban dari negara. Ini kan sangat menyedihkan sekali. Seperti itu. Makanya 2045 nanti hal-hal seperti itu harus benar-benar sudah tertata. Kepolisian yang melek gender, kepolisian yang humanis, yang profesional. Humanis itu bayangan kita. Iya. Mungkin 98 itu saya baru berumur 5 tahun, Mas. Dan saya belum merasakan euforia politik waktu itu seperti apa. Bahkan belum ngerti dui fungsi ABRI sebagainya. Kalau Mas Bambang kan pernah mengalami dua masa ini. Perbedaan antara dui fungsi ABRI dan hari ini dui fungsi Polri dalam konteks itu ada nggak, Mas? Sama-sama aja sebenarnya. Ya kalau kita melihat saat ini ini kan akumulasi kan. Kalau sekarang ini makanya saya katakan bahwa godaan-godaan politik mulai 2020 mulai pasca reformasi pada Polri itu ada gitu loh. Hanya saja itu lebih bersifat sporadis, lebih personal. Kalau ini kan 2000 yang rejim terakhir ini kan lebih sistematis kan dan benar-benar menggunakan saya melihatnya menggunakan struktur kepolisian gitu loh. Memang untuk membuktikannya susah, sama seperti ketika Orde Baru. Siapa yang mengatakan bahwa ABRI ikut-ikutan? Dia pasti akan menolak, tidak lah seperti itu. Siapa yang membuktikan? Dia nggak mungkin bisa lah. Tapi kalau sekarang kondisi sekarang ini kemudian dia mana Parcok, tolong buktikan
ya masyarakat itu yang membayar pajak untuk diberi untuk membayari polisi yang diberikan kewenangan negara. Ya kita dibalik lagi suruh membuktikannya berat tuh. Buat apa ada polisi ya seperti itu. Iya ya. Sama seperti Pak Listio kapan hari di parlemen mengatakan kalau ada paparan uang ke saya terkait judi online saya akan mundurkan diri. Kalau terbukti saya mundurkan diri. Ya ini kan omong kosong. Masyarakat itu sudah membayar dia gitu loh. Membayar dia terus masyarakat suruh membuktikan lagi. Terus yang berani membuktikan ke Pak Listio siapa? Iya. Kan tidak ada. Ya seharusnya harus ada target, ada tenggat waktu. Kalau 100 hari kepemimpinan Pak Prabowo ini saya tidak bisa menyelesaikan judi online, saya mundurkan diri. Itu lebih gentle, lebih satria kan. Daripada tolong kalau terbukti, itu yang buktikan siapa, yang berani siapa? Kita rakyat bawah ya kan? Iya, kita sudah mau bayar pajak untuk mereka, terus kemarin terus pembuktian diserahkan ke masyarakat lagi. Kan berat gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah kondisi ini sama dengan Orde Baru lalu? Ya mirip-mirip lah gitu. Saat 9 Orde Baru yang lalu, ABRI terutama kan hampir masuk ke semua lini politik malah kan masuk ke ada fraksi ABRI malah seperti itu. Kalau sekarang enggak gitu. Tapi kan di lini lain kan hampir semuanya gitu loh. Kepolisian saat ini loh. Iya. Kalau dalam undang-undang TNI, kalau dipersoalkan TNI berada di saat ini ada juga di kementerian lembaga, ada aturan di undang-undang TNI itu ada 9 lembaga yang diperbolehkan personel TNI masuk di sana seperti itu. Kalau kepolisian nggak ada. Semua masuk. Semua masuk aja. Kalau masuk di lembaga lain, dia harus mengundurkan diri atau pensiun dini. Sangat berbeda gitu. Agak susah ya. Terlebih memang ya hari ini saya nggak bisa ngebayangin kalau akhirnya juga polisi bermain di wilayah hukum misalkan Mas. Iya kan. Masyarakat yang bayar pajak, masyarakat yang ya semua daya upayanya untuk dia hidup negara dan sebagainya Mas ya. Tapi kalau akhirnya istilah kriminalisasi kan ada gitu Mas. Kalau itu akhirnya dipolitisasi juga repot gitu Mas. Berat. Ya belakangan ini kan muncul isu-isu begini muncul Mas. Benar. Akhirnya kita nggak punya patokan ya. Iya nggak punya patokan, nggak punya masa depan seperti apa ini. Iya, ini barang seperti apa kita agak bingung. Nah, terlebih ya hari ini momen-momen pilkada. Saya sepakat bahwa ketika ada orang yang mengatakan semua partai pernah kok menggunakan jasa ini lagi ya kan. Tapi tidak semasif sekarang. Emang semasif itu Mas? Iya. Kalau sekarang masif gitu loh. Masif. Kalau kita ya kemarin ya 2 tahun yang lalu misalnya muncul kasus Sambo gitu. Ada isu terkait dengan Satgas Merah Putih. Iya. Ada Satgas Merah Putih. Bagaimana Satgas Merah Putih itu digunakan? Seperti itu. Iya. Makanya ya kita kan inginnya menjaga ke depan ini tidak semakin parah. Apakah kita menghendaki Indonesia ini sebagai negara kepolisian, seperti itu. Negara kepolisian itu ya negara yang memanfaatkan semua resource kepolisian untuk kekuasaan gitu. Ini mengingatkan kita dulu waktu zaman Hindia Belanda kan. Jadi kepolisian ini benar-benar jadi alat kolonial kan gitu. Untuk mengawasi masyarakat, untuk mengkriminalisasi masyarakat yang tidak pro pemerintah misalnya pro kolonial saat itu. Makanya muncul cerita-cerita legenda kan si Pitung seperti itu kan. Itu kan ketika masyarakat berhadapan dengan kepolisian kolonial saat itu. Kita tidak berharap ke depan ini negara kita ini menjadi negara kepolisian gitu. Iya kan. Polisi negara sangat berbeda lah. Polisi negara dengan negara kepolisian. Polri adalah polisi negara gitu loh, alat dari negara. Jangan sampai dijadikan berubah menjadi tadi alat kepentingan kekuasaan sehingga negara ini berubah menjadi negara kepolisian. Iya. Isu-isu begini kan sebenarnya laten Mas ya. Ya kasus Sambo akhirnya muncul lah, udah polisi dikembalikan aja ke Mendagri. Setelah itu misalnya ada kasusnya Teddy Minahasa. Ya hari ini udah banyak banget malah kasusnya polisi nembak polisi nembak SMA ya kan. Polisi nembak orang tuanya, orang tua kandung. Iya.
artinya itu rekam jejak yang sampai hari ini nggak bakal bisa dihapus gitu Mas. Dan tidak terselesaikan. Dan tidak terselesaikan sampai hari ini, belum soal Kanjuruhan dan sebagainya. Satu sisi juga aku agak pesimis ketika polisi ingin dibawa ke kementerian gitu. Karena presiden akan bisa lebih leluasa ketika Polri ada di bawahnya dia langsung gitu Mas. Ya itu perdebatan ya. Kalau kita belajar dari negara lain, faktanya juga tidak seperti itu kok. Mereka di bawah dari Kementerian Dalam Negeri, tapi tidak seperti itu kan. Makanya kan diskusi kita ini kan tujuannya bukan persoalan di bawah kementerian, karena di bawah kementerian pun juga bisa dijadikan alat politik. Di bawah presiden pun faktanya juga bisa seperti itu kan. Artinya kan adalah mencari solusi bagaimana sih bentuk kepolisian yang lebih baik dari itu. Kalau lebih dalam misalkan Mas, presiden adalah panglima tertinggi negara. Ya, dalam konteks hari ini ya polisi dan TNI adalah panglimanya Pak Presiden gitu. Dalam konteks pemilu, polisi yang secara profesional tuh seharusnya ya mengamankan agar pemilu ini berjalan lancar, bukan mengamankan suara pihak-pihak calon tertentu gitu ya. Bisa nggak Kapolri itu menolak ketika mendapatkan perintah itu? Ya bisa. Polisi itu alat negara, bukan alat kekuasaan lagi. Makanya presiden pun juga seperti itu. Dia saat itu dia mengatakan sebagai apa? Apakah dia sebagai kepala negara? Apakah dia sebagai kepala pemerintahan? Apa dia sebagai orang politik, penguasa? Gitu. Agak susah itu untuk dipisahkan. Memang makanya kan ini kan dibutuhkan sosok yang negarawan gitu loh. Presiden yang negarawan, Kapolri yang negarawan, kan seperti itu. Kapolri yang negarawan pasti akan menolak. Kalau melihat seperti contoh Pak Kanto tadi kan, dia lebih baik mengundurkan diri daripada lembaga keuangan dibuat seperti ini. Meskipun dia juga tidak berkuasa ketika kepolisian masuk dalam ABRI seperti itu. Tapi ada sikap kan seperti itu. Itu kalau Kapolrinya negarawan berani menolak. Kalau sekarang tidak, sekarang negarawan nggak Mas? Ya, bisa dilihat sendiri lah. Makanya kepemimpinan kita sangat tergantung kepada kepemimpinan, pada person to person. Tapi kan ini tidak bisa kita tergantung pada person ini kan nggak bisa. Harus membuat sistem yang lebih bagus kan. Ada kalau kita melihat pembagian kewenangan negara untuk membatasi agar tidak ada penyelewengan, ya harus ada pembagian. Salah satunya ide terkait menempatkan kepolisian di bawah kementerian itu salah satunya untuk membatasi ini tadi, merumuskan kebijakan, merumuskan anggaran. Sudah ranah kementerian saja, misalnya seperti itu. Polri fokus dalam operasional, Kapolri fokus pada operasional, seperti itu. Itu bisa dipisahkan. Sekarang kalau kita melihat Panglima TNI dimanfaatkan nggak sama presiden? Kayak enggak ya. Lebih berjarak kan dibandingkan kepolisian saat ini. Karena ada layer di kementerian. Meskipun ini semuanya bisa saja, tapi ya itu lagi kan bagaimana ini ya membangun sistem lah. Kita jangan sampai tergantung pada person to person. Iya kalau presidennya negara, kalau tidak ya bisa dimanfaatkan. Semua resource ini bisa dimanfaatkan hanya untuk kekuasaan. Lah apakah negara sebesar ini hanya tergantung pada sosok presiden yang seperti itu? Kita sih mimpi kita sih mimpi kita memiliki sosok yang seperti ya para founding father kita lah, Bung Karno, Bung Hatta, Pak Kanto seperti itu kan. Tapi kan ke depan kan semakin berat untuk mencari sosok, apalagi di masyarakat yang semakin pragmatis ini. Ketika masyarakat semakin pragmatis, kawan-kawan di kepolisian pun ya personel kepolisian itu juga cerminan dari masyarakat kok gitu loh. Masyarakat semakin pragmatis ya ujung-ujungnya ya lebih baik cari duit aja lah gitu. Ngumpulin duit aja sebanyak-banyaknya kan seperti itu. Berat kalau seperti itu kan. Jadi agak mustahil untuk kita ngelihat Hugeng baru itu ya. Berat. Iya, dalam kondisi hari ini. Hari ini berat. Bagaimana kalau kita melihat seringkali muncul kasus-kasus hedonisme di kepolisian, kasus-kasus backing tambang ilegal,
backing judul, itu kan masih isu-isu yang itu harus menjadi PR kepolisian, bukan diserahkan ke masyarakat lagi. Lah mengapa itu diserahkan ke masyarakat? Saya melihat ya leadershipnya kurang. Ini terkait dengan problem leadership gitu loh. Ketegasan, konsistensi, itu yang juga sangat penting saat ini gitu. Karena tanpa ada itu, kalau saya melihat kasus polisi tembak anak SMA dan yang lain-lain, ini salah satunya juga karena kurangnya leadership, lemahnya leadership gitu. Karena seperti kasus Solok misalnya, yang polisi tembak polisi itu, antara korban dan pelaku, mereka adalah korban dari sistem. Kita memang menyesalkan ya sampai terjadi seperti itu. Tapi sistemnya ternyata juga memberikan dampak perilaku seperti itu. Gini, korban adalah kasat serse yang ingin menegakkan hukum, ya, seperti itu. Yang menembak adalah kabak op, yang personil senior yang mengetahui bagaimana operasional di Polres itu. Artinya selama ini bertahun-tahun dia bertugas di situ, mengetahui segala problem. Itu kan. Bagaimana emosi dia terpicu, sementara dia satu tahun lagi dia akan pensiun. Pasti ada problem yang sistemis di situ. Antara perintah dan kemudian pelaksanaan di lapangan yang berbeda, bisa saja seperti itu. Kemudian kasus di Semarang misalnya, yang sangat menyedihkan sekali ya, bagaimana antara Polrestabes dengan Kabid Propam Polda yang berbeda keterangan. Yang satunya mengatakan bahwa korban adalah pelaku tawuran, anak geng. Yang Kabid Propamnya mengatakan tidak ada tawuran remaja di situ. Dan yang lebih menyesalkan lagi, negara tidak turun. Bahkan negara lebih konyol lagi, tidak memanggil Kapolri, malah memanggil Kapolrestabes. Ini mitra parlemen, mitra Komisi 3 itu adalah Kapolri, bukan Kapolrestabes. Iya. Ini kan sangat menyedihkan sekali. Ada apa dengan wakil rakyat kita di Komisi 3? Dan yang harusnya dipanggil adalah Kapolri. Kapolri, mitra Komisi 3 itu Polri, bukan Polrestabes. Tapi memang belakangan kan yang diundang adalah orang-orang di bawah, bukan Kapolri ya, Mas. Ya artinya di situ di mana? Tidak ada anak buah yang salah. Yang salah itu adalah kepalanya seperti iya, sama seperti yang disampaikan beliau kan. Iya, Pak Prabowo kan mengatakan itu juga. Beliau para petinggi kan begitu. Iya, kan? Pak yang pertama kali menyampaikan Pak Listio. Iya. Ikan busuk dari kepalanya. Iya. Apa kemudian ditegaskan lagi oleh Pak Prabowo. Iya. Ya, terus kepala yang mana ini? Kan jadi seperti itu kan. Ya sangat sedih lah kalau seperti itu. Ya kita masyarakat itu mengharapkan kepolisian yang benar-benar ya tegak lurus lah, tegak lurus pada negara, tegak lurus pada undang-undang seperti itu. Ada nggak sih Mas keteladanan di Polri itu Mas? Maksud tuh gini, dulu kalau kemarin kita ngajak podcast sama Pak Ugro Seno misalkan, beliau menyampaikan dua kisah yang menurutku ternyata polisi zaman dulu tuh mantep ya, keren gitu. Ketika Polsek melanggar, dua tingkat di atasnya harus bertanggung jawab dan bahkan diberhentikan. Terus cerita lain misalkan di Mabes, di Polda Metro zaman dulu, orang yang memakai mobil, polisi yang memakai mobil itu harus berpangkat AKBP dulu. Betul. Di bawah itu harus pakai Metro Mini gitu. Keteladan-keteladan ini kan akhirnya bisa bikin masyarakat tuh cinta terhadap Polri gitu. Bahkan nggak jauh-jauh ya. Kalau tadi cerita Pak Ugro di zaman itu 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, petinggi Polri itu maksimal Pak Tarman kalau salah, Kapolri Pak Tarman Innova kok.
mobil dinasnya Innova gitu. Sekarang kita lihat aja mobil apa aja yang berjajar di Trunojoyo saat ini. Iya. Kan artinya apa? Ketauladanan itu saat ini tidak ada. Ngomong hidup sederhana, yang hedon malah diangkat, dipromosikan. Yang melanggar, yang didemosi, dipromosikan. Ya apa terus dampak dari demosi itu apa? Gitu. Apakah seperti ini yang diharapkan elit negara kita? Kalau bagi masyarakat tentu tidak. Iya. Ini yang harus jadi pertanyaan pada elit negara kita. Mau dikemanakan kepolisian kita? Jadi persoalannya bukan masalah diletakkan di bawah kementerian atau di bawah presiden, tapi adalah membangun kepolisian yang lebih baik ke depan. Itu. Karena Kapolri bisa berganti berapa kali gitu. Tapi Polri harus ada di negeri ini gitu. Jangan sampai Polri ini jadi bukan kepolisian negara Republik Indonesia, jadi politisi Republik Indonesia. Iya. Saya ingat cerita Opung Panda kalau misalnya akhirnya tadi Mas Bambang ngomong bahwa kita lihat di Trunojoyo ada mobil apa aja di sana. Malah bahasa Bang Panda showroom mobil mewah ya kan. Kita lihat di DPR juga sama gitu. Iya. Jadi ada cerita Lapa Hugang gitu kata Opung. Ada satu perayaan di Thailand, Mas. Dia bilang. Perayaan Thailand ini Raja Thailand punya gajah di sana. Dia bilang, siapa yang bisa bikin gajah saya menangis, saya kasih hadiah kata Pak Hugang waktu itu. Habis itu panggil dari India, panggil dari Afrika, panggil dari Indonesia, semua dipanggil, Mas. Semua gagal, Mas, untuk bikin gajah Raja Thailand ini menangis, Mas. Dari Indonesia ini bisa, Mas. Dengan cara ditarik kupingnya terus dibisikin ke gajah. Kalian tahu nggak gaji PNS di Indonesia itu berapa, kata dia. Nangis gajahnya, Mas. Artinya gini, ya ini kan cerita guyon tapi dalam gitu. Maksudku anak-anak PNS ini kan berapa sih, Mas, gajinya? Mohon maaf gitu, Mas. Iya. Terus kalau akhirnya ada menteri, ada pejabat tinggi kepolisian, TNI, terus pakai jam mahal, pakai mobil. Mbok yo ngelihat gitu loh, Mas. Saya gini loh, prinsipnya gini lah. Kalau kita berharap kawan-kawan kepolisian sekarang seperti Pak Hugung, jelas gak mungkin lah seperti itu. Kita harus realistis lah seperti itu. Kebutuhannya semakin besar gitu. Tapi gini, ada salah satu senior juga di kepolisian yang menyampaikan gini. Ya kita diskusi gitu ya. Istilah kalau orang Jawa tuh ngono yo ngono, ning ojo ngono. Iya. Tapi di kepolisian kita sekarang berbeda, Mas. Kata senior ini gitu. Kalau sekarang kawannya adik-adik ini sudah berubah. Ngono yo ngono ning ojo semono. Artinya apa? Gitu ya gitu, tapi jangan segitu. Berat kalau suara itu kan. Jadi ukurannya ya bisa ada ukuran gitu. Iya. Terus gimana kita mau masa depan? Nah, makanya ini kan makanya ya lagi-lagi kan ini upaya kita untuk mencintai kepolisian lah, untuk membangun kepolisian yang lebih baik gitu. Personal bisa berganti, tetapi kan ya lagi-lagi kepolisian harus semakin baik gitu. Kalau terus-terusan terus dampaknya apa? Iya. Atau ini, Mas, pertanyaan ini terakhir ya. Maksudnya gini, kalau Sintayong itu kan untuk akhirnya bikin timnas bagus, dia motong generasi banyak banget tuh. Iya kan, sampai akhirnya muncul bibit-bibit bagus lah gitu. Loh, dulu pernah ide-ide terkait ide Pak Jokowi untuk potong generasi kan seperti itu dengan mengangkat Pak Tito. Oh iya, Pak kemudian Tito. Mengangkat Pak Listio. Idenya seperti itu. Tapi ternyata tidak sesuai harapan kan. Ternyata ya kultur mindset itu masih tetap sama gitu loh. Kalau kita melihat ini ada istilah sosiologi itu terkait dengan Homo Sovieticus. Kalau diistilahkan di sini oleh Bang Jalaluddin Rahmat, Homo Urbaicus. Homo Urbanicus itu istilah sebenarnya sarkas ya, yang mengatakan bahwa cerita sarkas di Homo Sovieticus itu tadi menceritakan bahwa
masyarakat pasca Soviet itu berperilaku seharusnya kan sudah berubah. Berperilaku seperti Soviet zaman dulu gitu loh. Sama seperti yang disampaikan Bang Jaludin Rahmat almarhum, Homo Urbanicus. Perilaku masyarakat pasca reformasi ini sama seperti masyarakat Orba. Ini kalau dianalogikan dengan kepolisian kita. Kepolisian pasca reformasi itu sama seperti berperilaku seperti ABRI zaman dulu gitu loh. Di zaman Orba gitu. Berperilaku arogan, militeristik, hedon, semua lini diambil seperti itu. Persis seperti itu. Jadi masyarakat pasca itu bukan berubah menjadi labai, kan enggak, cuma pengen mengulang masa lalu aja gitu loh. Trauma-trauma yang sebenarnya trauma masa lalu itu tadi. Gitu. Dan ini ya, dan menjalankan rutinitas aja ya, seremonial aja. Sebenarnya sama aja sebenarnya. Sama seperti yang lalu gitu. Yang salah itu kemarin kita bisa ngobrol, dia bilang, Mas, manusia itu punya ketahanan tubuh, dibilang. Ketika dia 2-3 menit di samping kandang ayam, tubuh dia itu akan beradaptasi kata dia. Ya. Dan akan biasa. Dia makan mie di situ bahkan biasa kata dia. Hanya 3 menit aja gitu. Nah, dalam konteks negara, pemimpin kita mungkin begitu tuh Mas ya. Meskipun bau, dia nggak sadar itu loh. Bisa jadi seperti itu. Ada orang yang waras gitu kok, ngapain lu makan mie di situ ya kan? Ngapain? Ya karena dia nggak ada di situ. Gitu. Ketika dia masuk situ akan terbiasa juga gitu. Seperti itu, jadi nyaman-nyaman saja seperti itu. Iya, nyaman-nyaman saja gitu. Ini lingkungan mungkin barangkali menggambarkan situasi hari ini begitu mungkin ya. Bisa jadi seperti itu. Ya kalau kita lihat ya tadi terkait dengan godaan-godaan politik pada kawan-kawan kepolisian, ya bertahap seperti itu dan akumulasinya di 5 tahun terakhir ini. Yang harus dibenahi paling awal apa Mas? Yang paling penting sekarang leadership, kepemimpinan harus dibenahi, harus ada pembenahan kepemimpinan. Harus ada pergantian dong berarti. Harus ada pergantian. Karena kalau tidak kabinet sekarang ini pengen seperti apa kepolisian kita. Ini adalah membangun citra di awal pemerintahan baru ya. Kalau tidak, ya ini sama aja. Ini akan meneruskan rezim kabinetnya yang lama. Terakhir harapan Mas Bambang Mas. Harapan saya ya. Apa udah gak ada harapan, udah apatis saya. Enggak lah. Ya kita harus tetap menyalakan lilin kan. So idealis ini. Kalau ngomong seperti ini ke kawan-kawan ini legend. Ada istilah legend itu tuh. Ini generasi 98, aktivis 98. Sama seperti saya gini. Kalau generasi 2000 nggak akan seperti saya ngomongnya. Ya seperti itu, ada praktis sama Mas sekarang cari duit ya begitu. Beda. Kita 98 kita bareng-bareng ingin memperbaiki negara ini lebih baik gitu. Ya ke depan harapan kita ya berharap sosok pimpinan negara ini adalah seorang yang negarawan yang ingin memberikan fondasi kepada semua elemen negara termasuk kepolisian untuk menuju yang lebih profesional. Seperti itu saja sih. Iya. Matur suwun Mas. Sami-sami. Sudah bincang-bincang di Keadilan TV. Ya, sami-sami. Semoga harapannya bisa terwujud. Amin, di tengah ketidakpastian. Iya, karena gini lah satu lagi ya umur kita itu seberapa sih gitu. Kalau generasi 2045 nanti mungkin zamannya Mas Arif ya saya nggak tahu dikasih umur berapa kan seperti itu. 2045 nanti anak-anak saya ke depan kan Indonesia ini harus menjadi lebih kuat, harus menjadi lebih baik gitu loh. Jangan sampai digerogoti oleh tikus-tikus di internal sendiri seperti itu. Itu sih harapannya. Kalau kita merasakan dulu kakek nenek buyut-buyut kita merasakan berada di bawah penjajahan Belanda
harapannya ke depan jangan sampai kita dijajah oleh bangsa kita sendiri. Jangan sampai akhirnya omongan Soekarno terwujud ya. Betul. Iya. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Bambang atas waktu dan kesempatannya. Jangan lupa like, komen, dan share, dan nantikan video selanjutnya. Salam Persatuan Indonesia, Merdeka. Merdeka.